Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih bersama saya, Pak Mato. Kita belajar bareng yuk. Sebelum kita mulai belajar kali ini, kita awali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran kali ini bisa jadi manfaat untuk kita semuanya. Kita lanjut yuk ke materi berikutnya. Kali ini kita akan ngebahas tentang refleksi atau disebut pencerminan. Apa sih refleksi itu? Nah, refleksi adalah salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat benda dengan bayangannya pada cermin datar. Nah, pengen tahu lebih lengkapnya kan? Yuk kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Yuk kita lanjutin dengan pengenalan lebih dekat lagi sama refleksi alias pencerminan dari sifat bayangan benda pada cermin datar. Nah, yang pertama, bayangan suatu benda atau bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Ya, sama halnya kita cerminan gitulah ya, dicermin gitu kan. Bentuk dan ukurannya juga sama kalau cermin datar. Nah, selanjutnya jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Jadi kalau jarak saya ke cermin 2 cm, berarti dari cermin ke bayangannya itu juga 2 cm. Gitu. Terus perhitungan jarak harus tegak lurus terhadap garis pencerminannya. Nanti dijelasin di gambar. Dan juga yang poin 4, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Biar lebih kebayang, kita coba ya, kita lihat di versi gambarnya. Nah, ini nih ada gambar. Di sini ada warna biru nih, segitiga warna biru, bukan tepung ya. Ini gambar aslinya. Nah, bayangannya itu yang bawah gitu. Nah, ini tuh dicerminin di sumbu X alias yang horizontal ya, ini yang warna merah. Nah, terus yang poin 3 itu perhitungannya harus tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus biar jelas. Jadi jarak dari sini ke sini itu kan 3. Di sini juga 3. Nanti kalau miring, misalnya kalau perhitungannya miring itu nggak akurat jadinya. Jadi harus tegak lurus gitu. Jadi titik-titik ini juga titik yang di sini nih nanti ketemunya sama bayangan di titik ini. Nah, makanya ini tuh terkesan memang berhadapan gitu ya terhadap sumbu X. Bagaimana dengan sumbu yang lain, misalnya sumbu Y? Nah, di sini dengan gambar segitiga biru lagi ya. Nah, terus dicerminkan ke sumbu Y, berarti yang vertikal ini nih. Nah, bayangannya ada di sini gitu ya. Terus ada tanda yang warna merah nih, mirip kayak yang tadi. Ini tegak lurus menandakan bahwa kalau mau ngitung jarak itu harus tegak lurus terhadap si cerminnya gitu kan. Jadi jarak titik ini ke cermin akan sama dengan dari cermin ke bayangannya ya. Ini akan selalu sama gitu. Makanya ini gambar singkat lah tentang sifat bayangan benda pada cermin datar. Selanjutnya, kita akan ke penentuan bayangan suatu titik dengan berbagai macam jenis garis pencerminan. Versi pertama. Pertama kita pencerminan terhadap sumbu X. Ingat ya, kalau sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Kayak gini nih, ada garis merah. Dan sekarang kita kasih titik di 5,4, yaitu titik A. Bayangannya adalah A aksen. Nah, teman-teman cek deh, kalau dia dicerminin dengan sumbu X yang berubah, yaitu yang mananya? Yang Y-nya. X-nya tetap kan? Jadi kita punya kesimpulan kalau ada titik X, Y dicerminkan dengan sumbu X, itu hasilnya akan menjadi X-nya tetap, Y-nya berubah jadi minus. Jadi X, minus Y. Nah, kalau misalnya kita cerminkan ke sumbu Y, nih, dengan titik yang sama nih. Ya, ini sumbu Y-nya. Titiknya 5,4 dan bayangannya menjadi minus 5,4. Nah, coba cek yang berubah yang mana. Kalau dicerminin dengan sumbu Y, yang berubah adalah X-nya. Yang asalnya positif jadi negatif. Nah, jadi punya kesimpulan bahwa kalau ada titik X, Y dicerminkan dengan sumbu Y, itu akan menghasilkan bayangannya di yang X-nya itu menjadi minus atau negatif, yang Y-nya tetap. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan pencerminan terhadap X sama dengan H? H-nya itu adalah angka selain 0. Jadi boleh negatif, boleh positif.
Nah, kayak gimana sih nggak kebayang? Misalnya yang kayak gini nih. Nah, mirip ya kayak yang di sebelah, cuman ini ngegeser dikit ke satu. Jadi, sorry, ke minus satu. Jadi ini adalah X-nya sama dengan minus satu. Atau H-nya adalah minus satu. Ya. Nah, ini kita cobakan dengan titik yang sama yaitu 5,4 akan menghasilkan bayangan dengan bayangan di titik minus 7,4. Oke ya. Nah, ini kalau secara rumus, segala titik yang awalnya X, Y, jika dicerminkan dengan X sama dengan H, teman-teman cek deh, Y-nya itu tetap ya. Oke, yang berubah itu X-nya menjadi 2H dikurangi X. Gimana cara ngitungnya? Nah, kita buktiin nih, minus 7 itu dapat dari mana? Oke, dari 2, nih kan 2 ya, H-nya itu adalah minus 1, berarti 2 kali minus 1 dikurangi 5, 5-nya dari X yang awal. Jadi 2 kali minus 1 itu kan minus 2, dikurangi 5 jadinya minus 7. Nah, kan dapat 0,4, 4-nya tetap sama, karena nggak ngaruh perubahannya. Ya, nah kalau cara cepatnya kayak gini. Karena kita tahu bahwa bayangan dari suatu titik dengan cermin X sama dengan minus 1, Y-nya itu tetap, jadi Y yang di awal itu 4, Y akhirnya juga 4. Sehingga yang X-nya aja yang kita fokusin. Berarti dari 5 ke minus 1 itu diapain? Dikurangin 6 kan? Nah, sekarang dari minus 1 ke bayangannya itu dikurangin 6 juga, yaitu minus 1 kurangin 6 hasilnya minus 7. Gitu kan? Nah, itu versi simpelnya. Nah, selanjutnya yang sesi kedua, ini kita punya ketika pencerminan terhadap Y sama dengan K. Nah, K-nya juga diganti dengan angka lagi. Nah, sekarang versi mendatarnya, ya, sekarang Y-nya itu sama dengan 3. Jadi K-nya itu sama dengan 3 ya. Nah, di sini kita punya titik 2,8. Hasil bayangannya adalah di titik 2, minus 2. Cek lagi deh, yang berubah yang mana? Yang Y-nya aja kan, yang X-nya mah tetap 2, yang di awal sama di akhir. Nah, sekarang punya kesimpulan bahwa kalau misalnya ada titik X, Y dicerminin terhadap Y sama dengan K, ya, X-nya tetap, nah Y-nya yang berubah, yaitu 2K dikurangi Y. Kita buktiin nih, minus 2-nya dapat dari mana nih? Yang warna merah ini, si B aksen. Nah, kita dapat dari 2 dikali 3. 3-nya itu kan K. K-nya berapa? Nih, yang di sini nih. 3 dikurangi 8. 8-nya dari mana? Dari Y awal. 2 kali 3 berapa? 6. 6 kurangi 2, minus 2. Nah, terbukti kan? Nah, sekarang kalau misalnya dengan cara yang lebih simpel lagi. Nah, kayak tadi lagi nih. Kalau ada titik dicerminkan terhadap Y sama dengan 3, berarti teman-teman fokusnya di Y-nya aja, karena X-nya itu nggak akan ada perubahan. Jadi X-nya itu kan kalau di awal 2, akhirnya juga tetap 2. Nah, sekarang Y-nya. 8 ke 3 itu diapain? Dikurangi 5. Berarti dari 3 ke bayangannya dikurangi 5 juga. 3 kurangi 5 hasilnya minus 2. Sama kan hasilnya? Nah, berikutnya kita pencerminan terhadap X sama dengan Y. Kayak gimana sih garisnya? Nah, kayak gini X sama dengan Y itu, yang garis warna hijau. Misalnya kita punya titik 2,8 kayak tadi lagi. Nah, sekarang ada garis, ada apa ya? Ada simbol nih warna merah, tegak lurus. Masih ingat kan sifat yang kalau misalnya ngukur jarak bayangan sama apa ya, sama si cermin itu harus tegak lurus. Jadi ini mempertegas bahwa ini tuh garis itu didapat karena emang tegak lurus terhadap cermin datarnya gitu ya. Sehingga didapat hasil pencerminannya itu yang awalnya 2,8 menjadi 8,2. Nah, ini kesimpulannya lebih simpel. Kalau kita punya titik di X, Y dicerminkan dengan X sama dengan Y, maka hasilnya itu tinggal dibalik. Yang asalnya X jadi Y, yang asalnya Y jadi X tuh. Tinggal dibalik aja. Kebukti kan? Nah, gimana kalau dengan pencerminan terhadap X sama dengan minus Y? Sebelum ke sana harus tahu dulu garisnya kayak gimana nih. Nah, kayak gini ya, kebalikannya. Jadi miringnya ke sini nih. Oke. Titiknya sama nih, 2,8. Hasilnya adalah nih. Kalau ngeh ya, ini minus 8, minus 2. Oh, kesimpulannya mungkin mirip, cuman bedanya dikasih minus. Betul. Jadi kalau misalnya titiknya X, Y dicerminkan terhadap
cermin yang X sama dengan minus Y, maka si Y sama X-nya tukeran, tapi dua-duanya dikasih minus. Selanjutnya, kita akan ke materi tentang menentukan bayangan suatu titik dari titik 0,0. Ya, jadi titik ini bisa menghasilkan hasil pencerminan juga. Kayak gimana sih? Kayak gini nih. Sebelum ke sana, kita tentuin dulu yang namanya titik 0,0. Nah, ini ya. Titik 0,0 itu pertemuan antara sumbu X dengan sumbu Y. Nah, misalnya ada titik C sama dengan 6,3 ya titiknya. Bayangannya menjadi negatif 6, negatif 3. Jadi titik ini ke titik asal jaraknya akan sama dengan titik yang 0,0 dengan titik bayangannya ya. Prinsipnya tetap dipegang itu ya, jaraknya tetap sama. Nah, sehingga kesimpulan yang kita dapat bahwa kalau ada titik di X, Y dicerminkan terhadap titik 0,0 akan menghasilkan titik bayangannya berupa negatif X, negatif Y. Jadi tinggal dikasih negatif. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Ya, ada contoh soal nih. Ada titik P yaitu 2,-5 akan dicerminkan terhadap beberapa garis pencerminan dan juga terhadap titik 0,0. Tentukan bayangannya. Nah, sebelum ke sana kita tentukan dulu X sama Y-nya ya. Ini hati-hati ketukar, X-nya itu adalah 2, Y-nya adalah minus 5. Nah, pertama, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, berarti rumus bayangannya yang berubah hanya yang Y-nya menjadi negatif. Berarti X-nya tetap yaitu 2. Kalau Y-nya awalnya negatif 5, dikasih negatif lagi, hasilnya ya jadi positif dong. Jadi bayangannya 2,5. Nah, sekarang yang sumbu Y. Kalau yang sumbu Y yang berubah itu yang X-nya, yang Y-nya tetap. Berarti Y-nya tetap minus 5. Tuh, X-nya yang awalnya positif dikasih negatif, jadinya negatif 2. Gitu. Sekarang kalau X sama dengan Y. Nah, kalau X sama dengan Y berarti tinggal tukar posisi. Yang asalnya Y jadi X, yang asalnya X jadi Y. Jadi yang minus 5 tukeran sama si 2. Jadinya minus 5,2. Gitu. Nah, kalau yang X sama dengan minus Y. Nah, berarti tukaran posisi terus dikasih minus. Oke, tukaran dulu nih. Minus 5-nya jadi X, tapi dikasih minus lagi. Berarti minus 5 dikasih minus jadinya positif. Terus yang 2 tukaran dikasih minus jadinya negatif 2. Nah, ini bayangannya 5, negatif 2. Nah, kalau yang ini bisa pakai cara cepat yang udah dijelasin sebelumnya. Kalau misalnya dicerminkan terhadap sumbu X, berarti yang berubah X-nya aja, Y-nya tetap. Berarti Y-nya tetap minus 5. Oke, udah minus 5 nih. Nah, supaya jadi berubah, ini cek dulu. Dari 2 ke 3, itu nambah berapa? Nambah 1. Berarti dari 3, kebayangannya juga ditambah 1. Berarti 3 tambah 1 hasilnya 4. Gitu. Sekarang yang Y-nya. Kalau Y-nya negatif 4, berarti kita fokusnya hanya di Y-nya aja yang berubah, X-nya tetap. Kan? X-nya kalau 2 berarti bayangannya juga tetap 2. Nah, sekarang kalau kalau Y-nya cerminnya itu adalah minus 4, berarti dari minus 5 ke minus 4 itu diapain? Ditambah 1 kan? Berarti dari minus 4 ke bayangannya juga harus ditambah 1. Jadinya minus 3Y-nya. Oke. Nah, sekarang kalau kita cerminkan ke titik 0,0. Berarti X sama Y-nya tinggal dikasih minus. Berarti kalau X-nya asalnya positif, dikasih minus, jadinya negatif 2. Kalau yang asalnya minus, dikasih minus lagi jadinya positif, jadi 5. Jadi titik bayangannya adalah minus 2,5. Begitu untuk soal ini ya. Berikutnya kita akan mencoba dengan bentuk bangun datar. Ya, kita kasih pencerminan. Soalnya kayak gini. Sebuah segitiga KLM, K-nya 0,4, L-nya 4,-4, dan M-nya 6,3. Dicerminkan terhadap X sama dengan minus Y. Ingat-ingat lagi garis X sama dengan minus Y itu kayak gimana. Nah, kita bantu dengan bidang kartesiusnya sudah disediakan dan garis X sama dengan minus Y. Berarti miring kayak gini ya. Nah, udah ingat lagi kan? Udah keinget lagi. Nah, sekarang kita taruh titik-titik ini di bidang kartesius. Oke. Sudah ditaruh nih dan sudah kita sambungin menjadi segitiga ya. Sudah jadi berbentuk segitiga KLM.
Nah, selanjutnya, kalau misalnya mau ngegambar, kita bisa dihitungin satu-satu dulu nih. Nah, karena tadi kan titiknya itu dicerminkan dengan X sama dengan minus Y. Ingat, bayangannya jadi minus Y, minus X. Ditukar, tapi dikasih minus, gitu kan. Nah, kalau 0,4. 0,4 berarti 0 sama 4-nya ditukar. Terus dikasih minus. Oke, minus 4, minus 0. Nggak ada yang minus 0, berarti jawabannya minus 4,0. Itu yang K aksennya. Sekarang yang L. Kalau L aksennya gimana? Oke, ditukar. Berarti minus 4,4, tapi dua-duanya dikasih minus. Oke, minus 4 jadinya positif, 4 yang ini kan udah jadi ditukar ya, dikasih minus, jadi negatif 4. Jadi jawabannya 4, minus 4. Agak sama nih, oke, nggak masalah, tapi memang itu jawabannya. Terus yang ini, kalau 6,3 berarti kayak tadi lagi ditukar tapi dikasih minus. Nah, kalau yang ini jadi negatif 3, negatif 6. Nah, titik-titik yang udah didapat nih ke aksen L aksen sama M aksennya kita simpan di bidang kartesius. Nah, setelah itu baru deh kita tarik garis. Nah, ini adalah segitiga bayangannya. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini hingga beres. Semoga dapat dipahami ya, dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum video ini diakhiri, kita tutup yuk dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, apabila teman-teman menyukai video ini, boleh di-like dan boleh juga di-subscribe loh. Dan apabila video ini bermanfaat, di-share juga boleh banget. Dan apabila teman-teman punya pertanyaan, kritik, dan saran, boleh ditulis di kolom komentar. Ditunggu ya, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.